Uzbekistan, Imam Bukhari Iqbal Bola dikucilkan. Karena dikucilkan Pak, habis karir Imam Bukhari Pak. Tapi Imam Bukhari mampu ngempet, mampu memaafkan, mampu menahan emosi Pak. Kelebihannya apa? Hebatnya apa Imam Bukhari? Ketika wafat ditunggui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Bukhari 3 hari sebelum wafat itu ada seorang wali yang bermimpi bertemu dengan Rasul. Ya Rasul, kenapa engkau berada di gerbang kampungnya Imam Bukhari? Kata Rasul, saya sedang menunggu Muhammad bin Ismail alias Imam Bukhari. Jadi itu Pak, kelebihan hikmah orang yang mudah memaafkan itu seperti Imam Bukhari meninggalnya ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya minta maaf itu juga penting Pak, karena kata Nabi mau nengis menggolimi orang lain, falyatahalal dulu, harus minta maaf Pak. Kalau nggak minta maaf gimana? Ya nggak bakalan diampuni dosanya, karena itu hubungannya manusia dengan manusia. Makanya momentum seperti ini yaitu silaturahim dan halal bihalal keluarga besar Yayasan Al-Madinah harus kita tradisikan, harus kita agendakan setiap tahunnya. Jadi semua unit-unit di bawah naungan yayasan akan saya kumpulkan bersama untuk hidup bersama dan saling bermaaf-maafan dalam bingkai halal bihalal. Para bapak, para ibu yang saya hormati, saya ingin membahas tentang halal bihalal. Mana halal bihalal? Apa itu yang dimaksud halal bihalal? Halal bihalal Pak, meskipun menggunakan bahasa Arab, tapi ketika ditanyakan kepada orang Arab, orang Arab bingung Pak. Pak Rabi kalau ngomong Arab, mana halal bihalal? Lah. Orang Arab udah bakalan tahu Pak. Padahal kan halal bihalal, rangkaiannya bahasa Arab semua. Tapi ketika dipertanyakan kepada orang Arab nggak bakalan tahu. Karena apa? Memang istilah halal bihalal itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Baik Al-Quran maupun hadis itu udah ada istilah halal bihalal. Jadi nanti langsung situ nanti. Sehingga apa Pak? Dalam Quran maupun dalam hadis, orang Arab banyak bingung, orang Arab bingung Indonesia saya kira apa halal bihalal, orang bingung. Dan ternyata Pak, halal bihalal itu adalah ungkapan khasnya kreativitas ulama Indonesia. Sudah paham belum? Pak saya udah paham belum? Belum kan? belum. Jadi itu adalah ungkapan kreativitas ulama Indonesia. Namun bukan berarti halal bihalal ini ajaran ilegal, ajaran bid'ah. Karena punya tujuan yang baik, yaitu menciptakan satu keharmonisan antar manusia dengan cara duduk bersama, saling bermaaf. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan istilah halal bihalal? Situ Pak. Yang menciptakan istilah halal bihalal, beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Siapa itu? Beliau adalah santria Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, juga Wahab Hasbullah itu sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Itu yang menciptakan istilah halal bihalal Pak. Wahab Hasbullah, sehingga halal bihalal bisa saya katakan ini adalah ajaran Islam yang berbalut tradisi Nusantara yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Karena apa? Halal bihalal itu adalah simbol keharmonisan, simbol persatuan dan simbol keadaban. Hebat apa tidak Pak? Hebat apa tidak Pak? Hebat Pak, menciptakan satu tradisi yang kemudian diterima oleh berbagai pihak. Bahkan sekarang di lembaga-lembaga formal Pak, instansi pemerintah nek berbeda mesti halal bihalal. Karena sejarahnya gini Pak. Dulu itu tahun 1948, tepat
Bung Karno itu panggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, dipanggil ke istana untuk dimintai saran dan pendapatnya mengenai situasi politik yang tidak sehat pada waktu itu Pak, tahun 1948. Nah, jawaban Mbak Wahab kepada Bung Karno gampang, adakan saja silaturahim. Tapi kata Bung Karno, kalau istilah silaturahim biasa, saya pengen istilah yang lain. Kata Bung Karno. Nah, kata Mbak Wahab, oh gampang. Jadi begini, para elit politik, para pejabat, ini kan mereka tidak mau duduk bersama karena saling menyalahkan. Menyalahkan itu dosa. Karena dosa ini harus saling maafan. Supaya tidak dosa saling maafan. Caranya gimana? Mereka harus dikumpulkan, harus duduk bersama untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Nanti istilah yang dipakai bukan silaturahim, tapi halal biha. Apa kata Bung Karno? Cocok Pak Kiai, setuju Pak Kiai. Ini sejarahnya Pak, kita harus tahu Pak. Jadi halal bihalal yang mendesain menciptakan istilah halal bihalal adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebenarnya beberapa kali nggak bisa Pak. Ditawarkan silaturahim, bukan tidak mau, pengen istilah yang lain, bahwa harus spontanitas, langsung mengatakan halal bihalal. Jadi bahasa Arab yang di Indonesia hebat atau tidak Pak? Hebat loh, alim Pak. Kalau tidak alim bingung ya, pertama dipanggil bukama ya, pertama baru banget. Orang alim Pak. Nah, kemudian halal bihalal ini Pak, semenjak tahun 48 Bung Karno menggerakkan lewat jalur pemerintahan bahwa Hasbullah lewat jalur masyarakat, jalur Pak. Akhirnya ini tradisi ini mendonesia Pak. Tradisi halal bihalal ini menjadi satu tradisi umat Islam di Indonesia, khususnya setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Lagi-lagi ini yang mendesain, yang menciptakan adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Harus tahu kan, jangan halal bihalal harus tahu saja. Sudah 13 menit. Sampai dianggap Pak, nanti biar makan-makannya enak. Selanjutnya sedikit lagi. Pertanyaannya gini Pak, bahwa Wahab itu menciptakan tradisi. Kenapa tradisi itu bisa diterima oleh masyarakat? Karena apa Pak? Dalam kajian ilmu sosiologi, manusia itu bukan hanya sekedar makhluk bersosial, tapi manusia juga termasuk makhluk yang berbudaya, makhluk yang bertradisi. Makanya Islam itu sangat menghargai tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau kita belajar ilmu ushul fikih Pak, dalam kitab Qawaidul Bahiyah, di sana ada kaidah yang cukup masyhur, al-adah al-muhakkamah, bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Saya ambil contoh ini Pak. Kalau kita kembali kepada sejarah Pak, ini juga banyak yang belum tahu. Kalau kita kembali kepada sejarah, dua perayaan hari besar Islam Pak, yaitu yang bernama Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebetulnya mempunyai sejarah yang cukup panjang Pak. Itu dulunya namanya itu Nairus dan Mahrojan. Pernah dengar nggak Pak? Jadi ini harus tahu, penting sekali Pak. Jadi sejarah Idul Fitri dan Idul Adha sebelumnya itu namanya adalah Nairus dan Mahrojan. Ini tradisi perayaan hari rayanya orang-orang jahiliyah Pak. Ini yang disampaikan dalam kitab Imanatul Ahkam yang disampaikan oleh Sayyid Alamin Al-Maliki. Sebelum jauh Islam datang, ada dua perayaan dua itu. Dirayakan satu tahun dua kali. Nah, cara perayaannya Pak, ketika hari raya itu tiba, itu sudah Mahrojan dengan cara mabuk-mabukan, minum-minuman, tarian erotis, dan segala macam kemaksiatan.
Sehingga ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia menjadi catatan besar, Pak. Allah tidak langsung menghantam, membuang kedua tradisi hari raya tersebut, tapi Allah justru melakukan dengan pendekatan sosiologis. Saudara Pak, ketika Islam datang, Allah tidak menghantam, membuang kedua hari raya itu, tapi Allah justru melakukan dengan pendekatan sosiologis. Artinya apa? Hari rayanya tetap ada, tapi nama dan cara perayaannya yang berubah. Yaitu dalam Islam dirubah menjadi Nairus dan Mahrojan, dirubah menjadi Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri cara perayaannya dengan cara puasa bulan suci Ramadan. Idul Adha dengan cara berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perayaan umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, Pak, itu adalah warisan dari masyarakat jahili. Tapi tradisi tersebut tidak dihantam sama Allah, Pak. Allah menghargai tradisi itu, makanya tradisinya dilanjutkan, Pak. Padahal kan tradisi parah banget, Pak. Bid'ahnya luar biasa. Apa ada dalam sejarah? Tidak ada, Pak. Cara merayakan dengan cara mabuk-mabukan, minuman keras, dolanan waktu, Pak. Ada nggak dalam Islam? Ada. Ada, Pak. Al-Quran tidak pernah mengajarkan cara perayaan hari raya dengan cara dolanan waktu. Ada nggak, Pak? Ini bento, Pak. Bento ini, Pak. Ini bid'ah kayak